Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Arsanti dengan NIM 195221128. Di sini saya dari kelas akuntansi syariah 5E. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai observasi video dari lapis Bogor Sangkuriang. Nah, tentunya semua udah tahu dong apa itu lapis Bogor Sangkuriang. Nah, untuk lebih jelasnya mari kita saksikan video berikut ini. Nah, lapis Bogor ini itu terbuat dari bahan umbi talas. Kenapa dari bahan umbi talas? Nah, nanti kita akan simak atau kita akan menjelaskan pada video-video berikutnya. Nah, yang pertama itu mengenai permasalahan yang ada di dalam video. Di dalam video ini menjelaskan tentang bagaimana pemanfaatan bahan alam untuk menjadi makanan siap saji yang diminati banyak orang. Tentunya juga tentang tata kelola, pengenalan dan pemasaran yang ada dalam video itu dengan si ownernya dan cara menghadapinya agar lapis Bogor ini bisa terkenal dan disukai oleh banyak orang. Kemudian yang selanjutnya yaitu tentang teori yang mendasarinya. Jadi alasannya kenapa teori yang mendasari ini adalah pengambilan keputusan taktis. Nah, jadi pada dasarnya keputusan taktis itu adalah pemilihan di antara berbagai alternatif dengan hasil yang langsung dan terbatas. Kenapa? Karena menurut saya itu umbi talas itu kan juga sebenarnya tidak terbatas. Namun tidak semua orang itu menggunakan umbi talas untuk dijadikan menjadi sebuah makanan. Oleh karena sebab itu, dengan video lapis Bogor Sangkuriang ini adalah mungkin masuk ke dalam pengambilan keputusan taktis. Kemudian, lapis Bogor Sangkuriang ini adalah makanan yang berasal dari Bogor. Nah, sebenarnya makanan ini itu yang membuat bukan asli orang Bogor, karena profil pembuatnya ini adalah yang berasal dari Surabaya, yang mana karena bisnis pertamanya si Rizka ini adalah penjual bakso. Kemudian dia sudah memiliki 20 cabang. Namun karena semakin kian hari itu jualan baksonya menurun, akhirnya bangkrut. Akhirnya dia memanfaatkan peluang untuk membuat lapis Bogor Sangkuriang. Nah, makanan ini itu termasuk makanan yang bisa dibilang sangat cocok untuk barang oleh-oleh ketika kita sedang berkunjung ke Bogor. Tentunya kalau kita pergi ke suatu tempat, itu kan tentunya kita harus membeli oleh-oleh untuk orang di rumah, untuk kerabat dan lain sebagainya. Dengan adanya lapis Bogor ini yang mana lapis Bogor ini mempunyai resep khas tersendiri, yaitu berbahan dari daun talas atau juga umbi talasnya. Nah, dari lapis Bogor Sangkuriang ini difokuskan pada kualitas produk yang dihasilkan, kemudian dipasarkan dari tempat ke tempat dan juga sampai pada akhirnya menjadi salah satu toko terbesar dan pertama kali di Bogor, yaitu lapis Bogor Sangkuriang ini. Nah, dengan adanya berbagai tanaman umbi talas atau tanaman talas yang tidak semua orang itu menggunakan bahannya itu. Nah, di sini ada seorang pasutri atau kita kenal dengan Rizka Wahyu. Nah, karena si ownernya ini berasal dari Surabaya, jadi dia memanfaatkan umbi talas itu untuk dijadikan sebuah lapis. Nah, dari situ dia mempunyai tujuan untuk memulai awal perintisan bisnisnya lagi sebagai makanan untuk oleh-oleh. Nah, di sini motivasi si ownernya ini adalah amati, tiru, kemudian modifikasi. Dengan meniru lapis dari Surabaya, maka dia memodifikasi dengan lapis dari bahannya dari umbi talas dan kemudian menjadikan namanya menjadi lapis Bogor Sangkuriang. Nah, kemudian pembahasan berikutnya yaitu tentang tata kelola, pengenalan dan pemasaran. Nah, pada awal pembuatannya ini dilakukan untuk barang yang diperkenalkan kepada orang terdekat, yaitu dia memulai pemasarannya itu berasal dari mulut ke mulut, dari tetangga, dan kemudian tetangganya ini memesan lagi kan. Dari situlah si owner ini memutuskan untuk pergi ke suatu tempat wisata untuk menawarkan makanannya itu dari orang ke orang. Karena dari teman ke teman, kemudian ke tempat wisata itu banyak orang yang menyukainya, dia itu bisa masuk ke Dinas Perdagangan dan Perindustrian dan bisa mendapatkan fasilitas untuk beberapa pameran secara gratis. Nah, kemudian setelah itu dia masuk ke Dinas Budaya dan Pariwisata dan mendapatkan komentar positif bahwa akhirnya produknya itu diperkenalkan dengan Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia untuk diundang. Jika ada event yang membutuhkan oleh-oleh, maka nanti dari event itu dia datang untuk membuka outlet di sana dan yang akan lebih banyak dikenal di kalangan masyarakat. Jadi setelah produknya ini dikenal banyak orang, si ownernya ini memutuskan untuk membuka reseller untuk ikut menjual produknya ini. Nah, dengan sistem si reseller ini mendapatkan diskon untuk harga aslinya. Kemudian si reseller ini boleh menjual dengan harga yang sudah disepakati. Nah, banyak peminatnya juga dan akhirnya si owner dari lapis Bogor ini membuka outlet pertama kalinya itu di kios sederhana dan sekarang dia sudah mempunyai 200 karyawan lebih yang awalnya mempunyai 2 orang karyawan saja. Nah, jadi mungkin itu saja pembahasan kali ini yang dapat saya bahas dalam video kali ini. Semoga bermanfaat dan mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata dan saya undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.